Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Derisma Dwi Handayani, NIM H1A120047. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang APBD Kabupaten. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas, apa sih itu APBD? Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Selanjutnya mengenai dasar-dasar hukum APBD. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada tujuan APBD. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya, prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar atau azas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Prinsip yang pertama yaitu kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, universalitas. Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, spesialitas. Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima, aktual. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang keenam, kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Selanjutnya, fungsi-fungsi APBD. Fungsi yang pertama yaitu otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintahan daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Berikutnya ada sumber penerimaan APBD. Yang pertama, pendapatan asli daerah
atau biasa kita singkat PAD, adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD. Lalu ada dana perimbangan, adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi 1. Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Selanjutnya ada pinjaman daerah, merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, atau kekurangan kas. Selanjutnya penerimaan lain-lain yang sah berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga. Yang kedua, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Selanjutnya ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Lalu klasifikasi belanja daerah. Yang pertama, belanja menurut urusan wajib. Hal ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Yang kedua, ada belanja menurut urusan pilihan, yaitu meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan perikanan. Dan yang ketiga, belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama ada belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Lalu yang kedua ada belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selanjutnya penyusunan rancangan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar sebagai berikut. 1. Rencana kerja pemerintah daerah. Merupakan perencanaan tahunan daerah mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua ada kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Ini merupakan suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan penganggaran. Merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas, bukan hanya sekedar harapan. Untuk tujuan ini setidaknya harus ditetapkan 2 aturan yang jelas. Yang pertama, implikasi dari perubahan kebijakan, yaitu kebijakan yang diusulkan. Yang kedua, semua proposal harus dibicarakan atau dikondisikan dengan koordinasi dengan para pihak terkait seperti Ketua TAPD,
Kepala Bapeda, dan Kepala SKPD. Lalu yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut, ada tim anggaran TAPD menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan kerangka, pengeluaran jangka menengah, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan anggaran kinerja. Lalu yang keempat ada penyiapan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan tim anggaran pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Raperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut, seperti ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan, ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan, rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, daftar dana cadangan daerah, dan daftar pinjaman daerah. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam melaksanakan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu ada penetapan APBD. Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda berserta lampiran-lampirannya yang akan disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain membuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur terkait. Selanjutnya, menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD, gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah, bupati atau wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah.
Lalu yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan daerah lainnya. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan daerah lainnya. Lalu yang ketiga ada penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Selanjutnya, untuk lebih jelas kita ambil contoh ringkasan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Dapat kita lihat di sini bahwa pendapatan berjumlah 1.553.705.721,92 rupiah. Lalu ada pendapatan asli daerah jumlahnya 99.400.400.477 rupiah. Lalu ada dana perimbangan jumlahnya 1.164.939.828 rupiah. Lalu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, jumlahnya 300.361.365.493,15 rupiah. Lalu ada jumlah pendapatan, jumlahnya 1.553.505.705.721,92 rupiah. Lalu ada belanja, jumlahnya yaitu 1.751.344.036,34 rupiah. Lalu ada belanja tidak langsung, jumlahnya 828.978.695,34 rupiah. Lalu ada belanja langsung, jumlahnya 729.865.341 rupiah. Lalu ada jumlah belanja di sini 1.571.344.036,34 rupiah. Lalu ada surplus atau defisit. Jumlahnya di sini 60.178.314,42 rupiah. Lalu ada pembiayaan. Dapat kita lihat di sini 60.638.314,42 rupiah. Lalu penerimaan pembiayaan jumlahnya
Rp177.638.314,42. Lalu jumlah penerimaan pembiayaannya 65.177.638.314,42 rupiah. Lalu ada pengeluaran pembiayaan ini sebanyak 5 miliar dan jumlah pengeluaran pembiayaannya juga 5 miliar. Lalu ada pembiayaan neto sebanyak 60.177.638.314,42 rupiah. Lalu ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yaitu 0 rupiah. Selanjutnya untuk perbandingan kita lihat contoh ringkasan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2021. Bisa kita lihat di sini pendapatan berjumlah 1.381.189.039 rupiah. Lalu ada pendapatan asli daerah berjumlah 102.259.898.222 rupiah. Lalu ada pendapatan transfer 1.186.533.990.817 rupiah. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 49.437.300.000. Jadi jumlah pendapatan 1.231.189.039 rupiah. Lalu di sini ada belanja terhitung 1.392.190.190.353 rupiah. Belanja ini dibagi menjadi belanja operasi sebesar 865.294.584.543 rupiah. Lalu selanjutnya ada belanja modal sebesar 299.946.746.478 rupiah. Lalu ada belanja tidak terduga sebesar 5.800.548.000. Lalu ada belanja transfer sebesar 221.288.313.332 rupiah. Lalu ada jumlah belanjanya sebesar 1.350.190.190.353 rupiah. Lalu ada surplus atau defisit sebesar 54.019.114 rupiah. Pembiayaan sebesar 54.019.114 rupiah. Penerimaan pembiayaan 56.019.113.314 rupiah. Dan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar 56.019.113.314 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 2 miliar, jumlah pengeluaran pembiayaan 2 miliar, pembiayaan neto sebesar 54.019.113.314 rupiah. Lalu sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 rupiah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan dalam APBD harus ada
asas kesatuan yang menghendaki semua pendapatan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran, terus harus universal, terus disusun secara lengkap setiap tahunnya. Lalu ada spesialitas yang mewajibkan agar kredit anggaran disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Lalu harus aktual, dan azas yang terakhir yaitu kas yang menghendaki anggaran suatu tahunan dibebani pada saat yang terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas daerah. Yang pastinya tujuan dan asas-asas ini mewajibkan bahwa ringkasan APBD suatu kabupaten, contohnya Kabupaten Muaro Jambi, harus diterangkan secara jelas. Di sini kita bisa lihat seharusnya di bawah pendapatan ini dibagi lagi menjadi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini juga dibagi lagi menjadi seperti pajak hotel, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu ada lain-lain pendapatan yang sah. Lalu ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini dibagi lagi menjadi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak. Lalu ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu di sini juga dijelaskan ada jumlah pendapatan, belanja, belanja tidak langsung, belanja langsung. Lalu ada jumlah belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, penerimaan pembiayaan, jumlah penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, jumlah pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Jadi dalam satu ringkasan APBD diharuskan memuat informasi yang jelas dan terperinci. Lalu di sini bisa kita simpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Berikutnya di sini terdapat saran. Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dilihat dari ringkasan APBD tahun anggaran 2020 dan 2021, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus mencari alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya. Dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan pendapatan asli daerah, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Lalu yang kedua, mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional dan potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai APBD Kabupaten. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.